Hello, what's up Jeep? Sekarang kita sudah bersama dengan Jeep Gladiator Rubicon tahun 2023. Iya. Dan ini bisa dibilang double cabin paling macho, paling berwibawa, paling jumawa, sekaligus double cabin paling mahal yang ditawarkan secara resmi di Indonesia. Iya, gak ngitung EU ya, yang dipasarkan resmi di sini gitu. Dan ini gak hanya terlihat seperti Wrangler yang punya bak di belakang, tapi juga punya banyak banget quirks and features yang bikin dia gak hanya mewah, tapi juga sangat-sangat bisa kalian ajak off-road. Penasaran? Yes, layaknya sebuah Jeep, mobil ini tidak hanya terlihat manly dan kekar dan gagah dan bikin para Fortuner dan Pajero Sport minggir kalau di jalan, tapi juga kalian tetap bisa ajak dia go anywhere. Iya, yang lain bisa go fast, this can go anywhere. Sambil bawa barang juga di belakang, karena baknya pun besar dan panjang mobil ini lebih dari 5,5 meter. So kayak apa sih Jeep termahal sekaligus double cabin paling jumawa yang ada di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah tuh Jaki, sebelum kita kupas luar dan dalam si Jeep Gladiator Rubicon ini, kita pengen coba rasa berkendaranya dulu. Gimana performanya, kenyamanannya, dan kemampuan off-roadnya. Yuk kita test drive. Nah tuh Jaki, Jeep Gladiator Rubicon tahun 2023. Kita sebenarnya udah penasaran banget dengan mobil yang belakangan ini lagi hype. Iya, karena kan sekarang tuh orang lagi Rubicon gitu kan. Dan kita memang seumur-umur belum pernah meminjam press car-nya Jeep, dan sekarang ini kesempatan pertama, jadi keren banget. Nah sebenarnya Gladiator seperti ini itu udah dinanti banget oleh para pecinta Jeep ya, karena sebelum adanya ini mereka tuh udah lama banget nungguin pickup truck dari Jeep ya, karena udah 13 tahun semenjak terakhir kali Jeep bikin pickup truck seperti ini gitu. Ya memang ada Brute, tapi kan Brute itu ya karoseri atau modifikasi gitu ya. Sedangkan si Gladiator ini dia ground up dibangun oleh Jeep untuk menjadi sebuah light pickup truck. Di Amerika ini masuknya light pickup. Di sini tidak. Iya, karena di sini ini gede banget, panjangnya mencapai 5,5 meter dengan mesin V6 3600 cc yang pastinya terasa Amerika banget, dan secara tampang, secara paras di jalan pun ini mobil terasa perkasa, jumawa, dan pastinya Anda terlihat punya pejabat vibes. Iya, tapi kayak apa sih rasa berkendara dari versi double cabin dari Jeep Wrangler yang sudah sangat-sangat terkenal dan jumawa itu? Fisiknya halus banget ya. Nah, sekarang kita bahas soal driving impressionnya, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal driving positionnya. Iya, karena kalian nyetir mobil ini tuh tinggi, commanding, dan kalian tuh berasa sangat-sangat jumawa di jalan. Gua nggak heran orang yang pakai ini tuh di jalan kadang-kadang suka seenaknya gitu ya, karena memang mobilnya terasa sangat-sangat commanding, sangat Jeep, sangat-sangat terasa tangguh, macho, dan perkasa. Kalian duduk tinggi, hoodnya kelihatan all the way sampai depan, kaca depannya pun deket banget dengan kalian, dengan dashboard yang sangat tipis untuk standar mobil modern gitu ya. Dashboardnya nggak nyampe 1 jengkal ya. Jadi benar-benar terasa seperti experience sangat unik sekali. Bangkunya bisa dibikin lebih tinggi lagi kalau kalian pengen tampil lebih
commanding lagi gitu ya. Ini jadi tinggi banget gitu. Ini udah terasa seperti kalian naik truk Amerika yang sesungguhnya. Yang kedua adalah modernisasinya. Kalau kalian pernah naik Jeep yang generasi lama, yang Wrangler berkode bodi JK, dan kalian merasa mobilnya kurang enak gitu ya, itu terasa sangat berbeda dengan si Jeep Gladiator berkode bodi JT, yang ini sudah setara dengan Wrangler berkode bodi JL. Ini terasa jauh lebih modern dan jauh lebih refine, lebih plush, lebih terasa seperti car-like gitu ya, nggak yang kayak truk-truk amat kayak yang lama. Contohnya, setirnya enteng banget kalau kalian pakai dalam kota. Ini ya walaupun dia tidak presisi sama sekali, tapi dia enteng dan jadi easy to drive. Termasuk kalau kita bicara soal dapur pacu juga. Nah, menariknya untuk si Gladiator dia berbeda dengan JL yang baru, yang Wrangler gitu ya. Karena kan Wrangler dia sudah pakai mesin turbo. Iya. Nah, ini masih pakai mesin NA, jadi tidak pakai turbo, masih mesin yang lama. Pentastar 3600 cc V6. Iya, makanya halus banget. Sebagaimana mesin V6 kan terkenal halus, dan dia pun tidak ada turbo lag seperti yang kalian temukan di Wrangler JL. Iya, jadi benar-benar terasa direct, instant power. Mesin V6 ini ya walaupunnya torsi kalah sama yang mesin turbo yang baru, tapi secara horsepower dia lebih besar dibandingkan mesin turbo yang baru. Yang kalau kita tarik, raungannya halus dan asik banget gitu ya. 0-100 memang nggak kenceng, tapi untuk mobil seperti ini udah tergolong kenceng. Kenapa? Karena dia udah sub 10 seconds. Dia udah bisa mencapai 0-100 dalam 9,1 detik, yang menurut gue untuk mobil yang panjangnya 5,5 meter itu udah kenceng banget. Oke lah buat dipakai harian gitu ya, udah nice lah. Dan secara handlingnya pun dia tidak terlalu body roll. Ya body roll memang ada, namun karena dia pakai shock dari Fox, stability-nya pun tetap terjaga. Kalau kalian pengen cornering high speed seperti ini, dia tetap terasa fun dan tetap terasa controllable. Tapi tetap ya, at the end of the day ini adalah mobil yang orientasinya off-road, jadi kalian harus tahu limitnya juga. Tapi secara bantingan nih, dia juga bantingannya tidak terasa seperti kebanyakan double cabin. Karena kalau kalian pernah naik double cabin, Hilux, Triton, gitu-gitu, Ranger gitu ya, kalau belakangnya kosong, itu kan pasti bantingannya ajut-ajutan gak jelas gitu kan. Supaya bantingannya enak, itu belakangnya harus diisi sesuatu supaya ada balasnya. Nah, berkat shock dari Fox yang menempel di mobil ini, walaupun dalam kondisi kosong sekalipun, dia tetap bisa menjaga composure dari mobilnya, sehingga mobilnya tetap terasa nyaman dan enak dikendarai. Bahkan lagi sendirian kayak gini nih, dimana mobilnya minim beban gitu ya, ini kita bisa tetap berkendara dengan lumayan nyaman gitu. Dan itu jarang ditemukan di double cabin lain. Ya gue gak heran lah, shock Fox itu memang sudah terkenal. Bahkan kan mereka bikin shock untuk bahas spek gitu ya. Jadi makanya ya gak heran bantingannya enak gitu. Buat off-road enak, buat on-road juga masih oke. Gue gak bilang ini Rolls Royce ya, tapi ini oke. Apalagi kalau dibandingin sama Jeep-Jeep yang lama gitu. Ini jauh lebih halus, lebih refine, dan lebih manusiawi. Nah sekarang kita masuk ke hal positif yang ketiga, yaitu off-roadability-nya. Pastinya daya jual utamanya menurut gue adalah off-roadability-nya. Karena kalau kita ngomong soal double cabin yang dijual resmi di Indonesia, ini adalah yang paling capable yang bisa kalian ajak off-road di antara semuanya. Ini yang paling capable. Kenapa? Karena dari segi heritage-nya aja Jeep kan sudah mampu off-road. Mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan sistem yang membantu kalian off-road dengan luar biasa. Pertama-tama di sini soal transfer case, dia sendiri udah ada 2H, ada 4H auto. Iya, jadi kalau kalian misalnya nggak mau jadi part-time 4-wheel drive gitu ya, kalian bisa masuk aja ke 4H auto. Dia bakal secara pintar mencari grip terbaik, ban terbaik gitu ya. Dan dia pun sudah ada differential locker, jadi udah ada front and rear bahkan. Jadi kalian bisa mengunci differential depan maupun belakang, nggak hanya belakang doang kayak kebanyakan double cabin. Dan yang keren,
stabilitas yang tadi gue bilang di jalan raya yang membuat mobil ini tidak limbung, itu kan akibat adanya sway bar di bagian depan. Nah pas kalian pengen lagi off-road, sway bar itu bisa dicopot, tapi dicopotnya secara elektrik di bagian sini. Nah ini bisa disconnect sway bar. Jadi sway barnya itu bahkan secara otomatis lepas, sehingga memberikan artikulasi yang jauh lebih ekstrim untuk kaki-kakinya. Kalau kalian pengen melewati gundukan atau apa, kakinya itu bisa naik sampai bener-bener angle yang ekstrim banget gitu. Dan itu benar-benar membuat mobil ini sangat versatile pada saat kalian pakai off-road. Keren ya. Dan dia pun ada mode yang namanya, di sini nggak ada driving mode yang kayak eco atau sport, nggak ada gitu ya. Driving mode-nya cuma satu, off-road plus. Iya, jadi kalau kalian masuk ke mode off-road plus di sini, maka semua sistemnya akan dikalibrasi untuk masuk ke mode di mana kalian siap untuk melahap medan off-road yang ekstrim. Jadi memang kalau bicara soal off-road, mobil ini salah satu yang paling juara di Indonesia. Makanya anak-anak Jeep itu kan punya pepatah gitu ya, atau moto hidup gitu. Biasanya kalau anak Jeep melihat orang-orang yang pada pakai mobil kenceng gitu ya, pakai Scirocco, pakai Civic Turbo tengil gitu yang kenceng-kenceng, mereka tuh ngomong, "You can go fast, but I can go anywhere." Semuanya bisa diterabas oleh si Jeep Gladiator ini. Ya, despite ada satu sedikit kekurangannya sih dibanding Wrangler ya. Karena Wrangler dia wheelbase-nya lebih pendek. Ini kan wheelbase-nya panjang banget karena panjang mobilnya 5,5 meter. Ini bagian tengahnya tuh rawan nyangkut. Iya, kenapa? Karena walaupun approach angle, kemudian departure angle-nya itu oke, tapi karena dia wheelbase-nya panjang, kalau kalian naik gundukan tuh bisa kayak suka nyangkut di tengah kayak gitu. Jadi itu mungkin jadi konsiderasi tersendiri. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Jeep Gladiator Rubicon ini. Pertama-tama adalah soal NVH atau Noise Vibration and Harshness. Memang walaupun mobil ini gue bilang sudah jauh-jauh improve dibanding yang lama, dia jauh lebih refined, jauh lebih manusiawi, jauh lebih fun, jauh lebih livable, tapi it's still a Jeep. Iya, jadi secara kenyamanan ya masih memang berasa raw gitu. Contohnya secara basicnya dia kan datang dengan ban MT. Kalau kita jalan dia akan bergetar terus bergemuruh pada saat kalian jalan di kecepatan sedang. Gak usah tinggi deh, 40-60 km itu bannya sudah mulai gemuruh, dan itu gemuruhnya pun masuk ke dalam kabin. Dan karena bodinya kan lopsided, di kotak, benar-benar tegak kacanya, spionnya bulky. Tentunya kalau kalian berjalan lebih dari 60 km per jam, angin sudah mulai terdengar dari sini, sudah mulai terdengar dari sini. Dan karena ini atap-atapnya kan terpalan ini bisa dibuka semua, angin sudah mulai terdengar dari sini. Kalau kalian misalnya hujan, ini suaranya kayak gini, kayak gitu ya. Jadi memang kenyamanan bukan sisi strong point-nya dia. Kemudian yang kedua adalah size. Iya, ukuran dari mobil ini yang gue bilang, walaupun di Amerika tergolong light truck atau truk kecil gitu ya, tapi di sini tidak. Ini raksasa. Iya, karena panjang mobil ini lebih panjang dibandingkan Toyota Alphard, Kia Grand Sedona. Panjangnya 5,5 meter. MPV bongsor seperti itu aja panjangnya itu rata-rata 5,3, 5,2 gitu ya. Ini 5,5 meter. Jadi memang terasa panjang. Pas kalian jalan, memang nggak gitu kerasa sih. Ya maksudnya ya udah jalan aja kayak bawa mobil biasa gitu ya. Karena kan ya kayak bawa Wrangler. Tapi begitu kalian masuk parkiran, itu hal yang sangat berbeda. Karena kalau kalian pengen parkir gitu ya, manuver di jalan sempit, manuver di parkiran, baru berasa, wih, gede, susah bawa mobil ini. Dan tidak banyak driving aid-nya kayak yang gue bilang. Soal fiturnya sebenarnya dia nggak banyak. Dia nggak ada kamera 360 and all that gitu ya. Nggak ada. Jadi ya udah, kalian pakai kamera belakang doang untuk mundur, untuk nge-backup that huge ass di belakangnya. Benar-benar terasa panjang banget. Dan bahkan kalau kalian parkir di mall gitu ya, ini tuh mukanya nongol. Jadi kalau nyari di parkiran tuh sebenarnya gampang. Itu poin plus sebenarnya. Nyari mobil ini di parkiran mall itu gampang. Kenapa? Karena cari aja yang nongol sendiri.
ini pasti gitu. Karena kalau kalian mundur terus sampai ke stopper ban yang biasa kalian parkir kayak mentok stopper ban gitu kan, sebelum ban itu kena stopper, pantatnya udah ngajar mobil yang di belakang. Karena saking gedenya, saking panjangnya maksudnya gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah soal konsumsi bahan bakarnya. Yang namanya mesin V6 3600 cc asal Amerika, Pentastar pula yang terkenal tidak irit, ya memang mobil ini nggak bisa dibilang irit gitu. Kita sendiri dalam kota averaging di kecepatan 30 km per jam itu bisa rata-rata dapat 1:7,2. Itu pun udah kakinya udah sekolah banget dan udah bawahnya tuh ya udah eco driving, nggak dibejek, nggak yang slap slip, nggak yang ugal, yang benar-benar eco driving. Itu kita dapatnya masih 1:7,2. Nah, kalau kita berjalan di jalan tol, jalan bebas hambatan gitu-gitu, itu kita bisa dapat di 1:10,5. Iya, jadi ya tidak irit. Ya tapi maksudnya kalian beli mobil ini, you know what you get lah ya gitu kan. Kalian nggak mungkin expect beli mobil ini terus kayak pasti dia irit, pasti dia sangat-sangat ramah kantong, tentu tidak. Walaupun menurut gua untuk sebuah 3600 cc V6 ini masih reasonable. 1:7 itu menurut gua masih reasonable banget. Karena gua udah ngetes banyak banget mobil yang cc-nya lebih kecil tapi lebih boros dari itu. Itu gua udah ngetes ada gitu ya. Jadi untuk mesin sebesar ini di body sepanjang ini 1:7 it's still okay. Apalagi kan kalian yang beli mobil ini kan pasti rata-rata udah nggak mikir bensin anyway kan. Harganya kan 2M lebih gitu, masa masih mikir bensin. Jadi ya itu sebenarnya masih mildly make sense lah. Dan semua hal negatif tersebut itu sama sekali menurut gua tidak mempengaruhi orang-orang yang pengen beli mobil ini. Karena orang yang pengen beli mobil ini sudah punya satu mindset in mind yang mereka sebut it's a Jeep thing you won't understand. Iya. Eksterior tampil maco, sangar, dan sangat panjang di 5,5 meter yang membuatnya raksasa. Apalagi warna hitam seperti ini, ia sangat pejabat vibes. Nah, Auto Junkies, sesuai yang tadi kita bilang di driving impression si Jeep Gladiator ini, memang kalau kalian mencari sebuah kenyamanan atau kelengkapan fitur dengan uang 2,5 miliar rupiah, kalian bisa menemukan yang lebih baik. Tapi kalau kalian mencari sebuah experience dan adventure yang tiada banding, mobil ini itu akan memberikan kalian wajah penuh dengan senyum yang tiada henti gitu ya. Karena selain dia sangat capable untuk dibawa off-road, dia juga image-nya di Indonesia itu sangat jumawa gitu. Kayak keren, maco, tangguh, dan pastinya terlihat seperti mobil orang kaya. Mobil pejabat bahkan katanya gitu kan. Nah sekarang kita lanjut buat bahas eksteriornya. Jadi kayak apa sih eksterior dari si Jeep Gladiator ini? Nah pertama-tama ada satu hal yang pengen gue lurusin dulu. Banyak yang orang nganggap mobil ini varian double cabin atau varian yang SUV yang Wrangler-nya itu sebagai Jeep Rubicon, dan itu salah. Iya, jadi Rubicon itu adalah tipenya. Ibaratnya kalau kalian misalnya lihat di Mitsubishi Expander kan ada Expander Sport, ada Expander Ultimate, atau di Hyundai kan ada Stargazer, Style, Prime, Active gitu ya. Kalau kalian nyebut ini sebagai Jeep Rubicon, itu sama aja kayak ngomong Hyundai Prime atau Mitsubishi Ultimate gitu. Jadi kan bingung gitu. Mulai sekarang panggilnya Wrangler atau Gladiator ya, bukan Rubicon-Rubiconan. Seperti itu. Nah ini sendiri masuk ke Indonesia cuma ditawarkan dengan satu trim. Tapi untungnya trim yang tertinggi yaitu Rubicon. Iya, yang siap off-road dengan segala macam tech goodies. Nah bedanya dengan Wrangler yang jauh lebih banyak populasi di Indonesia, itu pastinya adalah bak ini. Iya, pertama-tama dari segi desain dia klasik pickup banget. Karena di Amerika ini kan masuknya ke light pickup truck. Iya, di Amerika ini tergolong pickup kecil. Tapi di sini dia gede. Jadi di tengah ada logo Jeep yang besar dan sangat in your face, finishingnya matte gunmetal kayak gini yang beritahu orang di belakang bahwa kalian naik brand yang udah punya heritage yang sangat klasik ini. Nah, kemudian kaca dia udah ada di fogger dan kacanya pun bisa dibuka di bagian belakangnya, dan dia ada third brake stop lamp yang tidak ditaruh di atas tapi ditaruh di bagian atas handle untuk buka tailgate-nya ini. Nah, ke bawah lagi dia nggak ada emblem apa-apa ya, kayak kebanyakan mobil kayak Gladiator atau Rubicon nggak ada di sini karena semuanya ada di samping, jadi di sini clean look aja. Bumpernya ini plastik,
Karena memang kalau kalian pakai mobil untuk off-road kan pasti kalian pengen ini mudah untuk di repair dan diganti. Jadi nggak yang painted, jadi ini lebih rugged. Termasuk ada tow hook yang besar, kanan dan kiri berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Jadi kalau kalian ke putter atau kalian ada teman yang ke putter, bisa kalian tarik pakai ini gitu. Bumpernya pun di sini ada radius buat kalian injek seandainya kalian pengen naik ke atas bak, ataupun di bagian tengah sini plat nomornya pun ditaruh di tengah, dan ada lampu LED kanan dan kirinya untuk meneranginya. Nah, kalau bicara soal safety, ini pun udah ada 4 titik parking sensor di bumper yang hitam seperti ini, dan juga udah ada kamera mundur yang letaknya ada di bagian bawah logo Jeep di sebelah sininya. Nah, kalau lanjut ke bagian taillights, ini juga mirip ya dengan taillights yang dipunyai oleh Wrangler JL. Jadi dia sudah full LED. Pertama-tama lampu senjanya LED bar seperti ini yang ada di tepian luarnya. Termasuk untuk lampu rem, lampu sein, dan lampu mundur, dia sudah LED semua. Dan karena ini standar internasional, pasti dia pun udah ada rear fog lamp yang diletakkan di bagian bumper bawah sebelah sini, kanan dan kiri. Jadi kalau kalian lagi off-road di hutan, gelap, ini sangat membantu sekali. Hal pertama yang kalian notice pas kalian lihat bagian side profile dari mobil ini pastinya adalah panjangnya. Iya, seperti yang gue bilang tadi, panjang mobil ini mencapai 5,5 meter. Jadi panjang banget, yang bikin dia memang kalau kalian bawa ke tempat sempit, parkiran, mau parkir itu emang agak susah buat manuver ya. Karena pantat itu kayak berasa panjang banget ke belakang gitu. Tapi untungnya pas di jalan raya kalian nyetir, nggak terlalu berasa amat sih. Jadi ya masih oke lah. Nah, kemudian di bagian belakang sini pun ada tutup terpal. Nah, ini gue bakal jelasin nanti pas gue jelasin bagian bak belakangnya. Fender sekarang dia warna body seperti ini, dan di bagian bawahnya pun dia side skirtnya model besi. Iya, jadi kalau kalian kena batu atau apa, ini sekaligus menjadi under protector juga. Really nice. Nah, pintunya di bagian kabin sini actually ini benar-benar mirip sih sama Wrangler gitu ya. Jadi dia masih handle model grip type, dan dia scratchy plastik kayak gini, maco dan tangguh banget. Tapi yang keren, dia udah ada akses keyless entry, dan kalian nggak perlu pencet. Kalau kalian bawa kunci, kalian tinggal reach aja di sini, ada sensornya, maka aja langsung kebuka sendiri. Dan yang keren juga, ini semua exposed hinges. Iya, jadi di bagian sini tuh ada, kalian bisa lihat nih engsel-engsel dan bautnya, karena semua ini bisa kalian copot gitu ya kalau kalian pengen savana experience. Nah, kemudian spionnya ini lumayan besar, bulky. Lagi-lagi dia scratchy plastik hitam kayak gini aja, unpainted. Dan ini sendiri memang ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi dia udah electric adjustment, dan ini pun udah ada lampu sein LED di bagian sebelah sininya. Termasuk di kacanya, dia udah ada heater. Jadi kalau kalian lewat jalan-jalan yang dingin calon ngembun, ini bisa defrost sendiri. Dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya. Jadi udah lumayan oke lah. Di bagian sebelah kanan, ini ada antena. Iya, kalau di bagian sebelah kiri dia nggak ada antena, tapi ada emblem trail rated 4x4, yang artinya mobil ini pun siap untuk kalian bawa menelusuri jalan-jalan yang tidak terhuni gitu ya. Jadi oke. Dan di bawah sinilah kalian baru menemukan emblem Jeep Gladiator. Iya, walaupun logo Gladiatornya stiker jadi hemat gitu ya, seperti itu. Termasuk pun ada fender vent di bagian sini yang kalau dilihat sih sebenarnya ada lubangnya ya, tapi nggak tahu ini lubangnya fungsional apa enggak. Termasuk yang bikin orang selama ini salah kaprah adalah stiker ini yang di bagian hood, Rubicon. Iya, jadi orang rata-rata menganggap mobil ini mau Gladiator, mau Wrangler, itu sebagai Jeep Rubicon. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Jeep Gladiator Rubicon. Iya, karena di trim tertinggi yang masuk sini yaitu Rubicon, secara standar memang dia sudah siap kalian ajak off-road. Bahkan seperti yang gue bilang, ini salah satu double cabin yang paling capable kalian ajak off-road langsung dari pabrikannya, karena dijualnya sudah dengan setup kaki-kaki yang seperti ini. Ya, ini ban standar loh, jadi udah ban pacul gini ya. Nah, ini sendiri peleknya memang gak terlalu gede, dia ring 17 inci, tapi finishingnya cukup maco lah. Dia warna gunmetal 5 spoke dengan aksen yang menyerupai gear kayak gini ya, jadi kesannya tuh manly banget. Nah, peleknya yang gak gede ini bikin bannya bisa dibuat sangat tebal. Iya, jadi dia udah pakai bawaan BF Goodrich Mud Terrain dengan ukuran 255/75R17. Iya, jadi lumayan tebal. Dan ini pun ban MT ya, jadi emang kasar. Kalau kalian pakai buat di jalan raya, kasar nggak? Kasar. Tapi kalau kalian pakai buat off-road, ini sangat capable gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Nah, pengereman depan dan belakang tentu sudah cakram all-rounded, safety yang basic seperti ABS, EBD, BA, traction control,
Bahkan kan dia udah ada off-road menu, dia udah ada hill descent control, udah ada hill start assist. Dan yang keren, shocknya. Secara bawaan, dia sudah pakai shock Fox. Iya, jadi di jalan raya, ini enak. Pas kalian bawa off-road, juga enak gitu. Jadi bantingannya tuh keren sih kombinasinya gitu ya. Dan sampai kita ke bagian paling ikonik dari si Jeep Gladiator Rubicon, yaitu bagian fascia depannya. Memang kalau kalian lihat mobil ini frontal banget dari depan gitu ya, mungkin orang rata-rata akan kesulitan ngebedain antara Wrangler yang versi SUV-nya dengan Gladiator yang versi double cabinnya. Karena fascia depan ini memang sama, iya, antara Jeep yang JL gitu ya, yang Wrangler, dengan JT seperti ini yang Gladiator. Depannya tuh mirip-mirip, tapi memang ada beberapa perbedaan. Contohnya dari grillnya. Ini sendiri untuk Gladiator, grillnya dibikin sedikit lebih besar untuk pendinginan yang lebih optimal. Kenapa? Karena Jeep sendiri berpikir orang tuh lebih banyak yang bawa ini tuh untuk towing, untuk kayak ngangkut barang, untuk narik trailer gitu-gitu ya. Pokoknya untuk kinerja yang lebih berat. Makanya openingnya dibikin lebih besar sehingga asupan udaranya bisa lebih efisien. Nah, sisanya dia pun udah mengikuti tren Jeep terbaru. Contohnya dia udah punya daytime running light yang ditaruh di bagian fender sebelah sini, LED bar seperti ini ya. Dan juga ada side marker warna amber yang terasa sangat USDM sekali. Bumpernya dia juga sama seperti belakang, finishingnya memang plastik supaya dibuat mudah untuk diganti. Dan di bagian sini ini ada hand grip. Bukan, maksudnya ini ada tow hook yang lagi-lagi sama seperti di belakang. Dia berwarna merah seperti cula gini ya. Jadi benar-benar ini langsung ke chassis. Iya, jadi kalau kalian ngikat apa di sini itu benar-benar akan sangat kuat sekali. Dan bahkan ada juga contohnya hooking point lagi di bagian kap mesin atas sebelah sini buat kalian ikat-ikat sesuatu, dan itu pun jadi satu ke washer untuk kacanya. Jadi integrasinya unik banget. Nah, bumpernya ini ada desain fake fan kayak gini sih. Dan di bagian depan sini safety-nya ada berupa kamera depan di bagian sini yang ada hal interestingnya, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, soal perlampuan di depan sini sama seperti di belakang, dia sudah full LED. Dari bawah fog lamp dia sudah LED kristal multireflektor seperti ini. Untuk lampu senja dia di sini menjadi satu dengan daytime running light yang meredup ketika lampu senja, dan pas nge-shine ini akan switchback jadi lampu shade. Nah, lampu utamanya dia ada di bagian sini. Dia sudah LED performance by Jeep, ya, Jeep LED Performance, dan dia pun sudah projector dan by beam, jadi low beam dan high beam jadi satu. Dan ini udah ikonik banget dari sebuah Jeep gitu ya. Dan secara overall, desain dari si Jeep Gladiator Rubicon ini udah khas banget lah. Dia terlihat berwibawa, angkuh, tapi at the same time dia terlihat sangat heritage banget. Kelihatannya tuh macho banget. Interior terasa gagah dan serba raw. Iya, memang tidak semuanya memiliki fitur yang canggih, tapi kalian akan berasa sangat manly berada di balik kabin ini. Oke, lanjut bahas interior dari si Jeep Gladiator Rubicon. Pertama dari pintunya, ya khas dengan mobil Amerika, terasa cukup berat gitu ya. Dan solid sekali, walaupun pintu ini bisa dibuka pasang, dan itu sangat menarik. Nah, tapi memang pas kalian mau naik, dia nggak ada footstep di bagian bawahnya. Jadi memang kerasa lumayan agak tinggi gitu ya. Tapi akhirnya disambut dengan sebuah plate plastik bertuliskan Gladiator di bagian sininya. Dan di bagian pilar ada grab handle yang bantu tarik badan kalian naik, karena memang agak tinggi ya naiknya. So, winner guys, interior depan dari si Jeep Gladiator Rubicon tahun 2023. Sebelum kita bedah fitur desain dan ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol di bawah dan klik tombol merah itu untuk subscribe channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Lagnas_J untuk foto-foto partnya tertarik dan menghibur kalian semua. Oke, pertama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, kuncinya tidak kalah maco dengan mobilnya. Ini bulky, gede, dan desainnya tuh kayak jerrycan gitu loh, karena ada kayak ridges di sini gitu ya. Dan dia pun cukup simple, ada dua tombol aja, lock dan unlock, udah seperti ini aja. Logo Jeep besar di bagian sini, dan dia pun flip key. Iya, tapi sebenarnya mobil ini tuh udah keyless ignition ya. Jadi kunci yang ini dipakai untuk ngebuka tangki bensin contohnya. Nah, engine start stopnya ada di bagian kiri driver sebelah sini. Sekarang kita pengen denger
suara mesin V6 Pentastar 3600 cc naturally aspirated kayak apa? Yuk foto break, kita startup dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si Jeep Gladiator Rubicon ini berbeda dengan Wrangler JL terbaru. Ia masih menggunakan mesin yang lama, yaitu V6, lebih tepatnya 3600cc Pentastar V6 bertenaga 285 HP dengan torsi 350 Nm yang dimake ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 total 9,1 detik, udah kenceng untuk mobil yang panjangnya segini, dan konsumsi BBM-nya rata-rata dalam kota 1:7,2, luar kota 1:10,5. Masih oke lah ya. Oke, lanjut bahas dashboard mulai dari build quality and materials. Nah, memang dashboard ini secara desain dia terlihat sama seperti mobil luarnya gitu ya. Dia maco, serba kayak bulky besar kayak gini, tapi untungnya dia tetap terasa premium karena kan ini udah generasi yang baru juga. Jadi dia udah soft touch di bagian atas ini dengan jahitan asli berwarna merah. Bahkan bagian grab handle di sini juga kayak rubberized material gitu. Jadi kalau kalian misalnya jadi passenger dan lagi off-road, kalian bisa pegangan ini pas mobilnya tuh bergoyang-goyang gitu ya. Nah, di bagian tengah sini dia warnanya kayak satin red kayak gini, dan memang ini tuh panelnya tuh warnanya ada macem-macem gitu ya, tergantung mobilnya. Tapi kebetulan unit ini dia warnanya satin red kayak gini. Ya cukup oke lah, black and red dengan red stitching juga udah terasa lumayan maco banget. Namun sayangnya kalau bicara glove box, dia imut banget, iya, dia kecil banget di bagian sini gitu. Ini menurut gua ya lumayan ngepas aja sih. Kenapa? Karena di bagian contohnya sisi luarnya ini ada speaker di bagian sininya. Iya, kenapa? Karena di bagian door trimnya itu tidak ada speaker. Iya, karena kan door trimnya memang dibuat minim elektronik supaya mudah untuk dicopot dan dipasang lagi gitu ya. Jadi satu-satunya elektronik yang ada di bagian door trimnya hanyalah power door locknya aja. Udah, sisanya door trimnya ya dari atas ke bawah dia full black. Terus ada tempat buat taruh tangan di bagian sininya dengan red stitching juga. Kemudian di bagian bawah ada net yang bisa kalian fungsikan sebagai door pocket. Buat buka tutup pintunya juga satin chrome dan dia sangat besar seperti itu. Power window-nya kalau kalian lihat tidak ada di sana. Iya, kenapa? Karena kayak gue bilang dibuat minim elektronik. Power window-nya ditaruh di bagian tengah sebelah sini nih, rubberized material kayak gini. Jadi untuk depan dan belakang pun ada di bagian tengah sini ya. Bahkan dengan window locknya model scroll kayak gini, ya cukup unik. Nah, oke. Kemudian lanjut ke bagian tengah, kita bahas mengenai sistem infotainmentnya. Infotainmentnya seperti ini, sudah mengadopsi infotainment terbaru dari Jeep dengan sistem Uconnect, dan menu utamanya pun seperti ini. Iya, jadi dia ada cukup banyak option ya. Ada projection manager, ada off-road pages, ada app, ada backup cam, mirror dimmer, media, climate, controls, sat nav. Jadi udah ada built-in navigation juga yang map Indo juga ya. Jadi kayak kalau kalian klik sini, ini tuh bener-bener ya tuh jalan desa Cicalengka. Iya, jadi udah ada map Indonesianya. Kemudian pun ada setting, audio setting, ada select tire field alert, ini untuk TPMS-nya, dan ada untuk forward facing cam. Karena kan kamera mobil ini dua ya, trail cam antara depan dan belakang. Nah, di bagian bawahnya pun ada shortcut juga, kayak contohnya untuk media. Media sendiri pun lagi-lagi udah lengkap karena dia pun udah ada input untuk USB, ada AM, ada FM, ada Bluetooth, dan dia pun sudah compatible dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah oke lah. Menu climate, sebenarnya di sini kalian bisa mengatur climate secara digital, iya, dan bahkan ini lucu kenapa? Karena sistem yang air circulation-nya gambarnya itu Gladiator, iya. Jadi sesuai dengan mobilnya gitu. Ada auto function, ada defroster dan defogger untuk depan dan belakang. Arah semburan pun lengkap ke kepala, kaki, kaki aja, kaki, dan front defogger juga ada. Termasuk ada temperature-nya yang sudah dual zone kanan dan kiri, sampai heater juga masih ada. Ini fan speed di bawah. Nah, untungnya untuk climate control, kalau kalian gak suka model sentuh-sentuh, di bawah sini pun masih ada physical buttons yang banyak banget, dan ini semua masih lengkap ya. Jadi contohnya untuk fan speed di bagian tengah sini, dia model dial, ada off dan ada auto function. Kanan kiri udah ada dual zone, dan termasuk ada defogger shortcut, ada mode shortcut, AC, dan untuk air circulation.
Nah, di bagian kanan kirinya, di kiri sini ada untuk volume knob, di bagian kanan ada untuk tuning knob. Seperti itu. Nah, ke atas lagi, ini ada menu untuk controls beberapa setting, kayak contohnya mirror dimmer gitu ya. Jadi uniknya, ini di bagian kaca di atas nih. Biasanya kan kalau kaca kan ada day night view di sini. Atau ada buat ngatur elektrokromatik kayak gitu, dipencet atau gimana gitu. Ini nggak ada, ini kacanya polos. Jadi ngatur lewat sini. Kalau kalian pengen dimming gitu ya, kalian pencet di sini. Ini gini gitu. Cukup unik sih sebenarnya kontrolnya. Gue nggak tahu ini lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Tapi ya beberapa orang prefer yang fisik. Tapi ini ya lucu aja sih lewat sini. Dan tentunya dia pun ada kamera. Nah, ini backup cam. Ada dynamic guidance line yang belok-belok juga. Termasuk ada front cam, karena kan ini buat trail juga ya. Nah, ini kalian bisa lihatnya ada jejak bannya. Jadi ini bisa membantu kalian mengira-ngira kemana mobil ini akan menuju pada saat kalian lagi off-roadan. Jadi kalian bisa lihat obstacle-nya gitu ya. Kamera pun wide view, jadi enak banget. Nah, kemudian ke bagian sini tadi gue bilang navigation. Ini untuk phone kalau kalian pengen pairing, dan ada setting seperti itu aja. Lanjut ke bawah lagi. Di bawah menu climate control sini itu ada beberapa shortcut, kayak contohnya untuk hazard dan ada untuk mute, untuk matiin idling stop. Iya, karena mobil ini kan sebenarnya jujur aja untuk sebuah V6 dia nggak yang boros keterlaluan ya. Memang dia nggak irit, tapi dia masih oke thanks to ada sistem idling stop. Matiin traction control, matiin parking sensor. Ini untuk off-road cruise control bagian sini, dan untuk matiin screen di atas. Touch to turn on. Kayak gitu. Nah, lanjut ke bawah lagi. Seperti yang gue bilang, jadi di bagian sini tuh tengahnya ada power window. Ya, jadi power window-nya itu kontrolnya semua dari tengah sini, tidak dari pintu. Dia terbuat dari karet ya. Jadi finishingnya tuh unik. Dan dia ya untuk window depan kayak gini. Sekarang ke sini. Nah, kanan kirinya, ini bagian kiri ada 12 volt socket yang masih ada cigarette lighternya. Very American sekali. Nah, di bagian kanan ada untuk media input, aux in, dan untuk input USB. Input USB pun ada dua, ada USB yang biasa dan ada USB yang Type C. Bawah lagi ada kompartemen kosong di sini. Kemudian di kirinya ada menu-menu untuk off-roadnya. Jadi ini ada kayak contohnya untuk locking differential gitu ya. Ini ada front plus rear, ada rear only. Jadi kalian bisa kunci belakang doang, kunci depan dan belakang gitu ya. Jadi sangat lengkap. Ada untuk disconnect sway bar untuk travel suspensi yang lebih ekstrim, dan ada menu off-road plus, atau bukan menu, mode ya. Jadi kalau kalian pengen off-road, kalian tinggal klik mode ini. Nah, emang harus masuk 4-wheel drive dulu. Nah, ini akan mengoptimize semuanya untuk keperluan off-road. Lanjut ke bagian transmisi. Ini yang kita suka, transmisi tuh besar, maco, dan pas dipindahin tuh kayak kalian operating Gundam gitu ya. Tapi pas kalian geser-geser tuasnya, ini terasa sangat modern loh. Nggak kayak contohnya mobil-mobil lama yang bertak gitu. Ini kayak halus dan enak banget. PRND ada manual shift mode di bagian sininya. Dan ini pun tentunya transmisinya masih torque converter. Alhamdulillah tidak pakai CVT-CVT-an. Jadi pastinya enak. Nah, kemudian di bagian kirinya ini pun ada tuas transfer case yang lumayan besar. Dan ini tidak pakai model rotary dial. Dia benar-benar masih tuas yang terasa sangat-sangat mechanical. Ada 2H. Kalau kita mundur ke belakang, ini ada 4H auto. Iya, jadi ada mode di mana dia bisa kayak ngatur sendiri sistem mana gripnya yang terbaik. Jadi ini ada 4 auto. Ada part time 4-wheel drive, kita geser ke kanan. Dan juga kalau kita geser ke belakang lagi ada 4L. Iya, jadi benar-benar terasa maco banget operasi tuasnya, kayak semuanya terus grok gitu, manly. Nah, ke belakang lagi ini ada sesuatu yang maco namun terasa agak jadul, yaitu bagian rem tangannya, karena dia masih pakai rem otot seperti ini gitu ya, belum EPB. Nah, ke kanannya ada tempat penyimpanan 2 buah berupa cup holder, dan ada kayak contoh key holder untuk di tengahnya kalian taruh kunci di sini, pas banget jadi separatornya. Bahkan lagi kalian dapat armrest yang posisinya tuh pas banget menurut gua, karena ini walaupun nggak bisa di slide ke depan, tapi ini udah oke banget. Dia udah cukup maju. Jadi kalau kalian pengen nyetir sambil taruh tangan ala American style, itu bisa banget. Kulit ada jahitan merah sama seperti di dashboardnya. Dan kalau dibuka, ini penyimpanannya tuh dual tier. Jadi kalau kalian buka yang pertama, dia memperlihatkan struk bensin
seperti ini. Ini yang pertama gitu ya, agak kecil, tapi ini kalian bisa buat nyimpan beberapa hal. Kalau kalian pencet tuas yang lebih bawah, ini akan nge-reveal hal yang lebih dalam lagi. Dan di dalam sini pun lagi-lagi ada input USB yang kedua gitu. Jadi ini dalam, taruh situ aja. Nah, lanjut ke bagian joknya. Joknya sendiri tentunya mobil sekelas ini sudah kulit ya, jadi dia full black dan dia single material, jadi tidak ada kombinasi. Dia model kulit jeruk seperti ini, klasik, dengan jahitan warna merah ya, seperti ini. Bahkan yang keren, di bagian joknya itu ada emboss Rubicon iya di bagian sini, sebagai penanda bahwa mobil ini Gladiator yang varian Rubicon. Pengaturannya seperti yang gue bilang ya, mobil ini kan tidak mengedepankan fitur gitu ya. Ini pengaturannya semua masih manual. Iya, bahkan untuk contohnya backrestnya dia pakai strap kayak gini. Jadi tidak pakai lever, iya. Tapi untuk bagian driver ya pengaturannya udah lengkap sih. Kayak contohnya kalian bisa sliding, bisa reclining pakai yang strap ini gitu ya. Seperti itu. Ini recliningnya bisa sampai tiduran. Jadi kalian bisa camping di sini. Dan juga ada seat height adjuster model pompa. Dan juga ada kayak untuk setting lumbar support yang juga model scroll wheel. Iya, jadi semuanya masih manual dan semuanya masih macho. Iya, kalian pakai mobil ini tuh kayak olahraga gitu, kayak operating dumbbells gitu ya. Jadi semuanya tuh serba manly. Nah, setirnya ini sudah dibalut kulit, model setir-setir Jeep kekinian. Iya, jadi 3-spoke dengan aksen satin chrome, ada logo Jeep di tengah. Suara klaksonnya kayak gini. Udah bagus banget, nggak perlu kalian ganti. Dan tentunya setirnya ini adjustable, lagi-lagi masih manual, tilt, dan juga teleskopik. Jadi ya mencari posisi mengemudi udah oke lah. Dan kayak yang gue bilang tadi pas driving impression, ini tuh posisinya commanding banget deh. Jadi kayak tinggi, merajai jalanan banget gitu. Makanya Fortuner dan Pajero Sport minggir kalau kalian dim pakai mobil ini. Nah, untuk soal tuas-tuasan di bagian kiri, ini tuas untuk lampu, tapi untuk nyalain dan lain-lain bukan dari sini. Dari bagian kanan sini model putaran kompor, dan dia pun sudah auto, jadi udah enak lah. Ini buat sen dan dim aja. Di bagian kanan ada wiper yang intermittennya banyak, jadi kalian bisa putar-putar sesuka hati kalian. Nah, kontrol di setir ini sebenarnya lumayan unik. Kenapa? Jadi pertama-tama di bagian kiri yang biasanya contohnya audio control gitu ya, ini malah untuk MID. Jadi MID di bagian tengah sini. Nah, ada juga untuk Bluetooth teleponi untuk ngangkat dan matiin telepon, dan untuk voice command. Di bagian kanan ini hanya cruise control aja, dan memang cruise controlnya belum adaptif karena seperti yang gue bilang, mobil ini nggak canggih-canggih amat gitu ya. Dia cuma cruise control biasa. Nah, kalian bertanya, lo terus untuk Sick Track volume mode gitu di mana? Nah, itu ditaruh di bagian belakang setirnya sebelah sini. Yang biasanya ini buat paddle shifter, ini sekarang jadi controls untuk audio. Tangan kiri ini buat ngontrol Sick Track. Iya, jadi kalau kalian pengen ganti lagu itu di bagian sini, atas bawah gitu ya. Di bagian kanan ini untuk volume, naik turun. Jadi memang kontrolnya agak berbeda dan butuh pembiasaan. Tapi kalau kalian udah biasa, kayak contohnya kayak gue udah pakai mobil ini 2-3 hari, ini udah jadi kebiasa aja. Kayak mau Sick Track ya tinggal kanan, ini tinggal kiri, jadi gampang. Nah, lanjut ke bagian speedometernya. Speedometer seperti ini. Iya, jadi pertama-tama soal dialsnya, dia masih analog di kanan dan kiri. Iya, di bagian kanan ada speedometer sampai 200 km per jam. Gua agak kaget dia pakainya kmh bukan mph gitu ya. Jadi sudah localized. Di bagian kiri ada untuk RPM gauge, redline di 6500. Dan ini pun ada beberapa display, kayak contohnya untuk penggeraknya sekarang lagi 2H gitu ya. Nah, sisanya menjadi satu ke bagian MID di bagian tengah sini. Dan ini MID cukup besar, full color, high definition. Dan kalian bisa lihat di sini ada display untuk kompas, outside temperature. Di bawah ada odometer. Ini tes sekarang lumayan dipakai ya, 28.000. Nah, di bagian kanan fuel gauge, dan di bagian kiri untuk engine temperature. Nah, yang tengah ini bisa kalian ganti-ganti. Pertama-tama defaultnya adalah seperti ini, digital speedometer. Tapi kalau kalian ganti misalnya di bagian kanan, ini kalian bisa ganti jadi MPH. Nah, gitu, supaya kalian tidak berasa ngebut-ngebut banget. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke bagian nomor 2. Ini vehicle info, kayak contohnya untuk informasi oli gitu ya, oil life, battery voltage, tire pressure monitoring system, coolant temperature, transmission temperature, dan balik lagi ke
oil temperature dan oil pressure. Udah lengkap sih, udah lengkap loh. Nah, lanjut lagi, ini ada off-road menu. Jadi ini untuk ngasih lihat penggeraknya ya. Jadi misalnya kalian lagi engage 4-wheel drive-nya, dan ini sway bar-nya lagi connected apa enggak. Dan ini pun ada pitch and roll. Iya, jadi kalian bisa lihat sudut kemiringan mobil ini, baik itu kemiringan depan belakang ataupun kanan dan kiri. Jadi sangat berguna untuk kalian pakai off-road. Nah, ini ada fuel economy. Kalian bisa lihat averaging kita ini untuk dalam kota ya sekitar 7 km per liter. Ya rangingnya dari 7,2 sampai 7,5 gitu ya. Itu kita udah eco driving dalam kota kayak gini. Jadi ya nggak irit sebenarnya, tapi nggak yang boros lebay banget ya. Untuk mesin V6 3600 ya ini udah oke lah. Nah, ini pun ada menu-menu seperti ini yang orang nggak peduli sebenarnya. Ada trip info untuk kayak elapsed distance, nya ada average fuel consumption, average time gitu. Nah, yang uniknya kalau kalian lihat backgroundnya, dia bakal masuk interesting, lucu. Oke. Stop start ini sekali lagi nggak ready karena kabin lagi butuh cooling gitu ya. Kita lagi nyalain AC dingin, tapi kalian bisa nyalain stop start juga. Ada audio, ini lagi muter musik apa bakal kelihatan di sini. Messages kalau misalnya ada error atau jenisnya akan terpampang di situ juga. Screen setup ini untuk kalian lihat dan kalian atur apa yang pengen taruh di atas. Contohnya kayak gini ya, upper right kalian pengen taruh waktu bisa diganti, range to empty bisa gitu. Kalian bisa customize displaynya lah seperti ini. Jadi oke lah, lumayan fleksibel. Dan menu yang terakhir adalah vehicle setting di bagian sininya. Kalau kita lihat dia ada kayak buat setting speed warning gitu, cuman speed warning aja sih karena dia kan tidak ada ADAS atau jenisnya, jadi memang fiturnya hanya sebegitu saja. Dan balik ke digital speedometer lagi. Lanjut ke bagian kanan, ini pun ada pengontrol untuk lampu yang tentunya sudah auto kayak yang gue bilang. Dia pun ada front dan rear fog lamp, dan ada lampu sorot ke bawah buat keperluan gelap-gelapan. Dan di bagian kirinya pun ada scroll wheel untuk pengatur illumination dimmer. Nah, di bagian door trim ini soft touch di bagian atas, walaupun ini bisa dibuka ya, jadi udah rubberized material gitu. Dan cuman ada kayak yang gue bilang power door lock dan untuk pengatur electric mirrornya di bagian atas ini gitu ya. Jadi simple banget. Ke atas kaca tengah day night view sudah elektrik, tapi pengaturannya lewat bagian tengah sini. Dan di bagian atas ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada kaca dan udah ada lampunya, dan bahkan lampunya sudah LED, jadi udah terasa sangat modern sekali. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Jeep Gladiator Rubicon. Nah, pertama-tama dari pintunya, walaupun ini pintunya jauh lebih kecil dibandingkan yang depan, tapi dia tetap terasa berat, hefty. Dan kalau kalian lihat nih ada kayak strap-strap kayak gini ya, yang membuat dia mudah pada saat kalian pengen lepas ataupun pasang. Nah, sayangnya di bagian belakang dia nggak dapat seal plate dengan emboss Gladiator. Seal plate-nya polos aja kayak gini, tapi at least ada, dan ini menambah kekesetan pas kalian pengen naik. Dan tetap dikasih grab handle di bagian pilarnya karena lagi-lagi mobil ini tinggi dan tidak ada footstep-nya. Tinggi loh. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Jeep Gladiator Rubicon. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 7 jari. Iya, jadi untuk sebuah double cabin yang biasanya itu sempit gitu ya, ini terasa masih cukup lega gitu, nggak ada masalah. Kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi masih bisa duduk ala selonjoran. Headroom, walaupun ini ada kayak sistem roll bar yang besar di sini, ini roll bar ini karena kan ini bisa dicopot semua gitu kan, jadi menyisakan roll bar ini kalau kalian misalnya pengen bawa off-road yang lebih ekstrim. Tapi panel asli itu tinggi loh, ini masih lebih dari 5 jari ke atas, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia sama sekali tidak masalah di bagian sini. Dan dia black headliner kayak gini ya di baris keduanya. Nah, jok di baris kedua sama kayak di depan, jadi dia tentunya sudah kulit klasik, model kulit jeruk seperti ini dengan stitching warna merah. Dan seperti kebanyakan double cabin, ini settingan joknya ya mentok kayak gini aja, jadi tidak bisa di recline atau gimana, udah mentok sebatas ini. Walaupun yang gua rasakan ya memang agak tegak, tapi bukan tegak yang sampai menyiksa kok. Ini masih oke lah kalau kalian pengen bawa ini keluar kota atau gitu, bawa orang di belakang, masih lumayan manusiawi, jadi masih lumayan nyaman lah. Nah,
Kemudian di bagian belakang pun tentunya ini seating for 3 ya. Kalau kalian misalnya lihat sini ada 3 buah headrest adjustable, terutama headrest tengah kalian bisa naikin kayak gini. Jadi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, ini sebenarnya tunnelnya tuh nggak tinggi-tinggi amat sih. Cuman karena dia ada cup holder yang besar di bagian belakang sini, kalian jadi nggak bisa taruh kaki di bagian tengah sininya gitu ya. Kakinya harus di spread ke kanan dan kiri. Untungnya mobil ini kan cukup lebar, ya masih muat lah ke kanan ke kiri. Sayangnya, padahal kalau nggak ada cup holder ini, kalian bisa nih taruh kaki di tengah gitu ya. Cuma gara-gara ada cup holder aja. Nah seperti itu. Ya, tapi kalau kalian misalnya hanya berdua di bagian belakang sini, kalian bisa turunin armrest tengah yang ada 2 buah cup holdernya lagi. Jadi sebenarnya cup holder useless sih, karena udah ada cup holder 2 di bagian sini udah cukup menurut gua. Nah kayak gini jauh lebih proper dan enak gitu ya. Di belakang sini, kalau kita bicara soal penyimpanan, pertama-tama kayak yang gua bilang tadi, cup holder di sini, cup holder di bawah yang mengganggu, dan di bagian seat back pocketnya ini ada penyimpanan yang bentuknya seperti strap, ya kayak net gini ya. Tapi yang lebih unik, ini banyak kayak garis-garis gini. Ya konon kalau kalian pengen ngaitin sesuatu ke sini itu bisa, cuman gue bingung buat ngaitin apaan gitu ya, buat taruh pulpen itu gimana. Tapi ini terasa outdoorsy dan macho banget. Nah, di bagian pintu dari atas sampai bawah dia full black. Untungnya udah karet dan empuk juga. Tempat kalian taruh tangan pun udah ada jahitan warna merah, dan buat buka pintunya udah ada aksen satin chrome-nya. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi berupa net lagi yang jadi door pocket. Sesimpel itu aja. Dari belakang sama, dia nggak ada power window di bagian pintunya ya, karena power window-nya itu ditaruh di bagian tengah sini. Jadi kalau kalian pengen buka di bagian tengah sini, karena kayak yang gue bilang pintunya dibikin seminimal mungkin untuk elektriknya. Nah, fitur di belakang kalian dapat lubang AC, iya di bagian tengah sini ada 2, cuman dia nggak ada untuk kontrol apa-apanya ya, jadi ngikut ke AC depan aja gitu. Tapi udah oke lah dikasih lubang AC. Termasuk di bagian atas kalian dapat lampu dome light yang sangat unik, ya karena dia nyorotnya ke 4 arah, ke masing-masing penumpang, kayak belakang dan depan dia nyorot, termasuk ada satu yang di tengah. Ada speaker lagi di bagian atas ini, iya karena kan di pintu dia ada speaker, otomatis dia harus taruh speaker di bagian atas. Suaranya, surroundnya sih lumayan berasa ya, agak unik gitu. Dan ini pun secara sound system dia sudah menggunakan Alpine atau Alpine. Jadi dia cukup punchy lah ya, untuk mobil mahal. Standar audionya udah lumayan menurut kita, udah bisa acceptable banget. Oke, kemudian di joknya sendiri udah ada ISOFIX tethering point. Jadi kalau kalian misalnya pengen bawa child seat, tinggal colok sini dengan sangat mudah sekali. Dan karena dia double cabin, tentunya masih ada beberapa quirks di bagian belakang sininya. Jadi kalau misalnya kita turunin ini joknya, nah, boleh turunin yang sana juga Lex. Di bagian belakang jok baris kedua itu ada beberapa kompartemen. Iya, jadi contohnya di bagian kanan itu ada net, di bagian kiri ada open storage yang ada lapisan karetnya. Iya, entah ini buat apa tapi ini terasa macho. Dan di bagian tengah sini ada subwoofer dari sistem premium sound by Alpine ya. Jadi terasa punchy lagi yang gue bilang. Ada top tether juga buat ISOFIX, dan bahkan ada lampu di bagian kanan dan kirinya. Jadi kalau kalian ngubek-ngubek storage kalian malam-malam di sini, lampu ini akan sangat membantu sekali. Tentunya nggak lengkap ngebahas sebuah Gladiator tanpa ngebahas bagian bak belakangnya, karena after all ini kan sebuah pickup alias double cabin gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu daya jual terbesarnya. Nah, untuk akses bagian belakangnya, buka tailgate-nya gampang. Dia ada handle model cepol di bagian tengah sini, tinggal kalian tarik aja, bakal langsung terbuka dengan soft seperti ini. Iya. Nah, di atas ini pun kayak yang gue bilang, dia udah ada kayak cover terpal kayak gini ya. Namun ini semenjak tahun 2022 ini udah jadi standar, walaupun ini optional by Mopar. Kalian bisa lihat di bagian sana ada logo Moparnya. Jadi ini sebenarnya aksesoris tambahan, tapi oleh Jeep Indonesia ini dijadikan standar, sehingga kalau kalian misalnya pengen lewat jalan-jalan yang protokol atau yang dalam kota, bisa tetap tertutup seperti ini gitu. Termasuk juga di bagian bak sini. Ini gue buka dulu. Ini tentunya bisa dibuka dengan cara di flip ya. Jadi bisa di fold ke bagian sini. Dan ini pun ada locknya. Jadi kalian bisa cantulin ke bagian sini kalau kalian nggak mau orang buka-buka bagian ininya. Dan ini pun bisa di flip lagi ke bagian depannya kalau kalian butuh akses ke bak yang lebih besar lagi. Nah, baknya ini
dia emang lumayan panjang loh. Jadi dia panjangnya itu 1,5 meter, lebarnya itu 1,4 meter. Jadi benar-benar masih tergolong sangat bisa buat kalian bawa barang-barang di bagian belakang sini. Termasuk bedlinernya ini pun juga semenjak 2022 udah baru karena dia finishingnya tuh yang kasar seperti ini ya. Jadi dia kayak semacam Raptor finish gini, dan ini juga original by Mopar. Kalau di luar ini adalah aksesoris, tapi kalau di sini sudah dijadikan as standard dengan paket pembelian Gladiator kalian. Nah, di bagian belakang sini pun ada lampu-lampuan, di kanan dan kiri sudah LED yang kalian tentunya membantu untuk melihat barang-barang pas malam hari. Dan sisanya ini pun rigid banget. Jadi walaupun kita nggak bawa barang-barang di sini, nggak kayak kebanyakan double cabin atau pickup yang kalau kalian bawa kosong tuh kayak pantatnya ngayun-ngayun gitu. Ini tetap terasa stabil dan enak berkat yang kayak gue bilang tadi, shock box yang ada di bagian depan dan belakangnya. Luar biasa. Walaupun ya keren, gagah, dan sangat disegani, namun karena fitur dan harganya tidak berbanding pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kamu temukan di Jeep Gladiator Rubicon. Seperti yang tadi gue bahas di bagian kuncinya, dia kan ada kayak flip key gini ya. Padahal kan dia udah engine start stop button. Nah, ini gunanya untuk buka tangki bensin. Padahal tangki bensinnya dia udah model push to open kayak mobil modern. Jadi udah nggak pakai latch di dalam, tinggal kalian pencet aja buka seperti ini. Tapi kalau kalian pengen buka ininya harus pakai kunci. Jadi kalian otomatis setiap kali ke pom bensin kalian harus turun dan buka sendiri. Karena kebanyakan petugas pom bensin pun nggak ngerti cara buka ini gitu ya. Jadi spion dari Gladiator ini walaupun dia udah punya electrical, karena kan dia electric adjustment, udah ada lampu sein dan udah ada blind spot warning bahkan. Tapi kalau soal pelipatan, dia masih model penyet alias manual folding seperti ini. Karena Jeep Gladiator ini punya kamera depan yang berlokasi di sini, dia nggak ada latch khusus yang terkoneksi ke dalam yang membuat kap mesin ini jadi bisa dibuka langsung dari depan. Kalian tinggal buka di sini aja. Buka di sini aja. Ini mobil dalam keadaan terkunci loh ya. Ini bisa langsung kalian buka. Jadi intinya sih kalau ada orang jahil memotong kabel tus gitu ya, sangat mudah sekali. Namun tenang, karena sebagai double cabin termaco dan termahal yang dijual resmi di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tertinggi yang kami temukan di Jeep Gladiator Rubicon. Jok baris kedua dari si Gladiator Rubicon ini sebenarnya cukup unik karena dia sistemnya tuh kayak mirip-mirip Magic Seat-nya Honda, alias base-nya bisa dinaikin ke atas kayak gini. Dan dia nggak kayak Honda yang perlu ada mekanisme tambahan untuk nahan, dia otomatis. Iya, jadi kalian tinggal flip aja, dia otomatis akan ngunci sendiri. Dan ini bakal nge-reveal hidden storage di bagian bawah sini. Mobil ini bisa kalian pretelin, iya. Jadi part-partnya tuh bisa kalian buka, mulai dari pintu, depan, belakang, sampai atap. Ini bahkan atap bukanya untuk bagian depan tuh mudah banget. Jadi ada flip di sini kayak mobil-mobil comfortable gitu ya. Kalian tinggal seperti ini dan kalian unlatch semua yang ada di bagian ini. Dan yang bikin lebih unik lagi, kan pasti kan kalian buka semua ini, pretelan kan banyak baut, banyak hal-hal yang kayak begini-gini, bolts, nuts yang pastinya gampang hilang. Mereka pun sudah pikirin itu dan mereka ada kompartemen buat nyimpen baut-bautnya. Itu semua di bagian sini nih. Ini tuh ada labelnya ya, kayak untuk pintu, untuk kaca depan yang bisa di flip, ini bisa dibuka. Tuh. Jeep selalu terkenal punya banyak banget Easter egg yang mereka taruh di mobilnya. Tidak berbeda di Gladiator ini. Dan total kita udah menemukan 10 Easter egg menarik yang ada hubungannya sama heritage ataupun sama sejarahnya Jeep gitu ya. Dan sekarang kita bakal bahas satu persatu. Nah, mulai dari depan sini, di bagian atas kalian bisa lihat nih, di bagian kayak ducking di sini yang tempat wiper. Nah, ini ada kayak semacam lubang udara yang bentuknya persis banget kayak grill ikonik Jeep di bagian depan, yaitu 7 slot vertical kayak gini ya. Bahkan sampai honeycomb-nya aja persis kayak model grill yang di bagian depannya. Jadi seragam, lucu banget. Kemudian Easter egg kedua, di bagian ujung itu kalau lihat ada siluet gambar sendal, iya, alias flip flop. Nah, jadi dulu tuh ada sejarahnya orang bernama Rick PW atau Pewy atau bagaimanapun cara pronounce-nya, dan dia adalah long time Jeep enthusiast dan jurnalis senior yang punya impact ke lineup Jeep termasuk desainnya juga. Dan mereka akhirnya nge-integrate signature dia karena dia biasanya kalau lagi trailing, lagi off-road tuh pakai sendal jepit. Iya, nah sendal jepitnya itu ditaruh di siluetnya
di bagian sana. Kemudian di kaca nih, kalau kalian lihat di sini tuh ada siluet gambar flat fender wheelies. Iya, nah di sini lagi nanjak gitu ya. Ini tuh lumayan unik banget. Nah, lanjut ke bagian interior. Kalau kalian lihat di bagian tempat klaksonnya ini kan ada kayak gambar kayak 3 sudut meruncing kayak gini ya. Nah, ini adalah homage ke Jeep generasi pertama di mana bentuk setirnya itu palang 3 kayak huruf Y gitu ya. Jadi ada easter egg di bagian setir sebelah sini, cukup lucu. Kemudian di bagian tengah sini untuk bagian air circulation dari AC-nya, dia nggak pakai gambar mobil generik, dia pakai gambar Wrangler. Iya, di bagian sini kelihatan ya, lucu. Jadi gambarnya tuh gambar Wrangler. Di bagian shift knob-nya juga ada gambar siluet Gladiator. Iya. Nah, kalau di yang varian yang JL ini siluetnya berbeda, nggak seperti ini. Dan kalau kita bahas ke bagian infotainmentnya, kalau kita misalnya lihat, nah itu ada siluet lagi-lagi Jeep Willys, iya, dari depan yang bertransisi ke versi modernnya gitu. Jadi itu juga easter egg yang sangat menarik. Di belakang sini ada lagi 2 buah easter egg. Pertama, kalau kalian lihat di bagian sini itu ada gambar hati dan angka 419. Iya, ini apa? Ini merupakan kode area dari Toledo, Ohio. Iya, kalau kalian yang tahu, mobil ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Toledo, Ohio, dan ini merupakan simbolisasi sebagaimana Jeep sayang dengan fasilitas produksi mereka. Jadi masih sangat-sangat keren. Di bagian belakang sana itu ada kayak semacam jejak dirt bike gitu ya. Nah, itu konon katanya desainer utama dari mobil ini itu fans dirt bike. Jadi sengaja ditaruh di situ tapak dirt bike-nya supaya kalau kalian misalnya sama-sama fans dirt bike dan pengen naikin dirt bike ke bagian belakang sini, kalian jadi bisa harus tahu di mana bannya tuh harus align ke bagian bednya. Jadi udah ada markernya seperti itu. Yang terakhir pastinya ada di bagian peleknya. Iya, itu ada lagi-lagi siluet flat fender wheelies berwarna merah yang hanya ada 1 di bagian tiap peleknya seperti ini. Dan easter egg ini pun berbeda untuk masing-masing model. Jadi contohnya di Wrangler itu ada easter egg yang nggak ada di sini gitu ya, yang di varian JL-nya. Jadi menarik banget untuk kita cari satu persatu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Jeep Gladiator Rubicon tahun 2023. Memang mobil ini itu ibarat kata-kata anak Jeep gitu ya. It's a Jeep thing, you won't understand. Iya, kenapa? Karena kalau kalian beli mobil ini, pasti salah satu yang kalian cari pertama adalah image. Iya, karena kan sebagaimana kalian tahu, image Rubicon itu sangat-sangat jumawa di Indonesia gitu. Apalagi berwarna hitam seperti ini gitu kan, sangat-sangat jumawa. Dan kemampuannya untuk kalian ajak off-road seperti ini. Jadi mobil ini bisa dibilang merupakan double cabin yang paling capable buat kalian ajak off-road di Indonesia saat ini dengan berbagai macam fitur yang mendukung kegiatan off-road kalian. So thank you banget Jeep Indonesia dan thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian karena kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube kami Laksa Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laksa Gojek sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan info menarik dan pasti review mobil yang keren-keren seperti ini juga. Oke, sekian dari sih Jeep Gladiator Rubicon yang sangat-sangat jumawa dan arrogantly cool ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Dan by the way, Innal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir batin dari semua kru-kru dan keluarga Laksa Jangki.